metode-metode khusus di dalam panjat tebing itu yang kadang orang lihat sederhana tetapi itu harus dikuasai. Kami sering mengatakan atlet kami itu yang diperlukan hanya satu, yaitu adanya venue. Pada saat yang baru-baru ini Prapon, ya Prapon juga kita lolos. Sebenarnya potensi kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Inaltura di segmen Podcast on Car. Hari ini mobil saya parkir di halaman Sekretariat Mahacala UHO. Dan hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu sosok yang barangkali merupakan inisiator, eksekutor munculnya sebuah federasi panjat tebing Indonesia untuk Sulawesi Tenggara. Beliau adalah Sudirman Said, sudah ada di hadapan saya. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Luar biasa. Kemanapun tepuk tangan diarahkan, ini bentuk apresiasi untuk beliau yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Oke, Pak Sudirman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Aktivitas selama pandemi ini bagaimana? Mengajar masih tetap. Masih? Ya, hanya saja akhir-akhir ini kita fokus ke persiapan untuk pemberangkatan PON atlet. Oke. Ya, jadi sebagian besar waktu kita luangkan ke situ. Oke, itu poinnya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol salah satu cabur yang di mana Sulawesi Tenggara ikut ambil bagian pada helatan PON di tahun ini. Nah, tapi lebih jauh, saya mungkin mengawalnya seperti ini, Pak. FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia untuk Sulawesi Tenggara. Kalau boleh tahu sedikit, Pak, sejarah berdirinya federasi ini di Sulawesi Tenggara. Oh ya, oke. Jadi sebenarnya FPTI ini berdiri ini tahun 1996 itu EPT sudah berdiri. Untuk Sulawesi Tenggara yang untuk Sulawesi Tenggara. Jadi kurang lebih sudah 25 tahun yang lalu. Oke, berarti saya yang salah ya. Hanya saja aktivitas panjat tebing itu sudah dimulai jauh sebelum itu. Ya, jadi dulu itu aktivitas panjat tebing di mahasiswa-mahasiswa pencinta alam, kelompok-kelompok pencinta alam sudah dilaksanakan. Hanya saja federasinya ini yang belum berdiri. Belum berdiri. Di tahun 96 ketika PON ke-14 di Jakarta, pada saat itu cabang olahraga panjat tebing itu masuk dalam cabang olahraga eksibisi. Nah, persyaratan yang disampaikan KONI pada saat itu adalah harus mengakomodir 18 pengurus provinsi. Syarat untuk dipertandingkan. Tapi untuk eksibisi. Nah, hanya saja pada saat itu Pengprov yang ada itu baru 16. Jadi kurang 2. Makanya pihak KONI pusat, pengurus pusat EPTI, dia menyurat ke Pengprov EPTI Sulawesi Selatan untuk mengakomodir bagaimana kalau misalnya Sultra dengan Sulawesi Tengah di tingkat regional ya. Di tingkat regional. Jadi waktu itu kalau kita ingin mendirikan EPTI itu harus mencari Pengprov yang sudah berdiri yang paling dekat. Nah, kita waktu itu yang paling dekat adalah Sulawesi Selatan. Nah, jadi untuk mencari 2 ini pengurus provinsi EPTI Sulawesi Selatan itu diminta untuk mencari apakah, jadi pilihannya waktu itu adalah apakah di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, atau Sulawesi Utara. Itu akhirnya kami dipanggil, ya kebetulan pada saat itu ada lomba panjat tebing di Bone. Kami dipanggil, kami ikut lomba. Pada saat itu EPTI Sulsel itu meminta kita untuk segera berkomunikasi ke pihak pusat. Untuk membentuk federasi. Ya, jadi diuruslah segala macam administrasi dan lain sebagainya. Akhirnya alhasil dari 2 yang diperlukan itu kami masuk 1. Ya, kami masuk. Jadi kami terbentuk langsung ikut PON. Kemudian yang satunya Sulawesi Tengah malah tidak jadi. Karena yang saya tahu waktu itu karena ketika mereka disuruh urus lambat, pengurusannya lambat. Administrasinya ya. Jadi waktu itu saya sendiri yang ke Bone, ya. Selesai dari Bone saya langsung pulang, saya hubungi teman-teman semua, langsung berdiri. Langsung kita diperkenankan untuk mengikuti PON, dan sebagai catatan PON pada saat itu adalah panjat tebing itu menjadi cabang olahraga mandiri. Jadi semua pembiayaan itu dibiayai oleh pengurus pusat. Murni federasi ya, yang dari pusat langsung ke daerah. Kalau boleh tahu waktu terbentuk federasi untuk di Sulawesi Tenggara sendiri, ada berapa kabupaten yang
menjadi pengurus cabangnya dulu? Waktu terbentuk itu baru ada jadi waktu itu belum ada belum ada Pengurus cabang. Pengurus cabang. Jadi kami jadi ceritanya begini. Mendirikan FPTI itu ya, itu boleh setelah berdiri baru direkrut pengurus-pengurus cabang. Gitu. Iya. Jadi waktu itu baru satu pengurus cabang ya. Jadi ketika FPTI Sultra berdiri, tidak lama kemudian berdiri FPTI Kota Kendari. Jadi satu saja waktu Satu itu. saja saat itu. Ya. Dan yang diutus itu memilih atletnya, kan tidak lama berselang langsung berangkat untuk mengikuti PON. Ya. Kalau boleh tahu pemilihan atletnya sendiri Seleksi. saat itu? Seleksi. Dari Jadi, banyak jadi organisasi. waktu itu kita seleksi. Jadi setelah konsultasi dengan pihak KONI Sultra, kami diperkenankan jadi dari jatah 5 orang dari pusat. Yap. Nah, kami oleh KONI Sultra waktu itu masih ketua almarhum Pak Tumbo Saranani. Jadi beliau sampaikan dari 5, 3. Jadi kami terlambat memang memasukkan nama. Jadi kami cuma diakomodir 3. Diseleksi lah waktu itu, lolos 3. Kebetulan saya juga lolos waktu itu. Wah, luar Saya masih biasa. atlet waktu itu. Oke. Teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, saya penasaran sebenarnya sosok beliau. Alangkah bagusnya kalau maskernya dilepas dulu ya. Kan kita sudah aman ya, prokes ya. Aman ya. Boleh dong dilepas maskernya. Kita mau lihat sebenarnya sosok beliau ini yang dulunya atlet kemudian menjadi ketua FPT ini, luar biasa dong. Nah, ini dia wajah beliau yang luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, Pak Sudirman. Oke, kemudian lalu setelah menjadi atlet, kemudian kan otomatis tidak boleh nih federasi ini stuck di sini saja. Atletnya mesti ada nih. Ya. Bibitnya masih mesti dilahirkan lagi nih, bukan cuman Pak Sudirman dan kawan-kawan. Metode atau cara merekrut bibit itu di FPT sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi sebenarnya begini ya, yang perlu kita pahami bahwa FPTI pengurus provinsi itu, jadi pengurus provinsi sebenarnya tidak memiliki atlet. Yang punya atlet itu adalah pengurus-pengurus cabang. Ya, Daerah-daerah, kabupaten dan kota. Mereka yang mempunyai atlet. Kami punya tugas adalah mengakomodir. Jadi kalau misalnya ada event-event nasional, kami meminta dari atlet-atlet dari kabupaten kota, dari pengurus cabang, dengan tentunya terlebih dahulu kami seleksi. Itu yang kemudian kami kirim. Itu. Jadi salah satu bentuk treatment dari kami adalah ya kami perkenankan silahkan digodok atletnya. Kalau misalnya ada permintaan untuk event nasional, nanti kami minta. Ada metode khusus enggak untuk evaluasi kualitas atletnya ini sebelum kita terjunkan bertanding di PON? Jadi memang kita memiliki beberapa metode khusus, termasuk waktu itu kami sudah pernah mendatangkan pelatih nasional untuk melakukan kursus pelatih di sini ya. Jadi kami datangkan dari nasional, itu kami ikutkan dari semua pengcap yang ada kami ikutkan. Kalau boleh tahu pengcap sekarang ada berapa kabupaten? Dari 17 kabupaten kota sekarang ada 12. 12. Ya. -5 ya? -5. Oke. Itu. Oke. Jadi Dan yang belum berdiri itu adalah Buton Tengah, Buton Selatan. Wakatobi ada? Wakatobi sudah. Wakatobi sudah ada. Konawe Kepulauan, kemudian Bombana dulu ada tapi vakum sekarang. Kemudian satu Muda Barat. Tapi ini dalam program kami untuk kepengurusan periode ini itu targetnya adalah sebelum habis kepengurusan semua sudah berdiri. Oke, baik. Boleh lebih dekat mic-nya Pak biar suaranya Pak Sudirman ini lebih ketahuan jelasnya lagi seperti apa biar yang teman-teman menyimak ini bisa langsung on point apa yang dibicarakan oleh beliau. Nah, lanjut lagi nih. Soal kemudian pengurus daerah akhirnya merekrut, mengambil atau melihat beberapa talenta dari kabupaten kemudian disatukan dalam satu forum ini. Nah, kriteria yang paling harus dimiliki oleh seorang atlet wall climbing apa nih Pak? Yang jelas pertama ya tahu manjat. Oke. Ya, harus tahu manjat. Tapi kalau manjat kan sebenarnya begini, manjat itu semua orang bisa manjat. Ya, yang jadi masalah adalah ada beberapa metode-metode khusus di dalam panjat tebing itu yang kadang orang lihat sederhana tetapi itu harus dikuasai. Misalnya contoh sederhana adalah keseimbangan. Ya, jadi orang memanjat tebing itu bukan cuman kekuatan otot apa semua, tapi perlu keseimbangan.
Gitu. Nah, membentuk keseimbangan ini yang kadang orang tidak paham. Jadi orang-orang awam itu kadang kalau lihat, wah enak sekali dia memanjat. Tapi Kayak ringan sekali. ya kayak ringan. Itu didukung oleh tingkat balancing yang dimiliki oleh masing-masing atlet. Masing-masing atlet. Ya. Ya. Menambah ketinggian itu tidak akan terjadi kalau tidak balance, tidak terjadi keseimbangan gitu. Pola makan Ya. semuanya diatur pasti. Ya. Itu juga. Jadi syarat lainnya itu adalah ya tidak boleh gemuk, tidak ada pemanjat tebing yang gemuk. Berat badan harus betul-betul di Berat porsi badan di harus. takaran yang pas. Ya. Oke. Kalau boleh tahu sendiri di Sulawesi Tenggara, peminatnya untuk atlet yang tergabung dalam Federasi FPTI besar atau kecil minatnya masyarakat Sultra ini, Pak? Sebenarnya begini, dari database atlet kita, ya itu sudah ratusan atlet yang kita miliki. Bina, begitu? Ya, di seluruh pengcap yang ada di Sulawesi Tenggara sudah ratusan. Hanya saja ya ini lagi kami terkendala oleh ada beberapa daerah yang memang belum memiliki venue gitu. Jadi bingung latihannya mau di mana. Federasi tidak membantu kah? Sebenarnya ada bantuan dari federasi ya, khususnya kalau kita dari provinsi ini, alhamdulillah tahun ini kami sudah dijanjikan untuk pembuatan dinding. Yap. Ya itu ya sebagai informasi saja, di Sulawesi Tenggara sekarang ini ada beberapa dinding yang berdiri tetapi belum ada yang berstandar internasional. Oke, Nasional, memang internasional. skala itu harus terpenuhi Ya, dulu. nah ini yang sementara diusahakan oleh pihak KONI Sultra ini adalah kita akan dibuatkan dinding yang berskala internasional. Oke. Komunikasi dengan pemerintah daerah tetap, karena biar bagaimanapun ketika kita mengutus atlet kita ke ajang nasional itu berarti membawa nama daerah. Nah, ngomong-ngomong membawa nama daerah ke ajang nasional, itu kan muaranya selalu adalah prestasi. Ya. Prestasi kalau bagus di federasi itu otomatis akan diberi reward, akan diperhatikan dan sebagainya. Bagaimana FPTI selama berdiri ini, prestasi yang ditorehkan di tingkat nasional ada, dan bentuk perhatian pemerintah seperti apa sih bentuknya itu? Oke, jadi kalau saya mulai dari prestasi ya. Yap. Jadi kalau dari prestasi sebenarnya atlet-atlet kita cukup bagus ya. Ini dibuktikan dari ada beberapa atlet kita yang ikut di ajang-ajang regional ya. Pernah ada yang dapat juara 3. Saya juga pernah membawa atlet Pomnas ya, atlet panjat tebing ke Pomnas. Itu juga masuk final, bisa sampai juara 4 waktu Pomnas itu berarti mahasiswa ya? Ya, pekan olahraga mahasiswa. Itu kemudian pada saat ini juga pada saat yang baru-baru ini Prapon ya, Prapon juga kita lolos. Sebenarnya potensi kita ada ya. Jadi kalau istilahnya istilahnya teman-teman dari Jawa itu bahwa Sulawesi sebenarnya itu orang-orang Sulawesi sebenarnya punya potensi yang besar untuk ini. Yap. Dari segi dari segi karakter atletnya ya. Itu orang Sulawesi sebenarnya punya potensi yang besar. Terbukti dari beberapa atlet nasional itu dari Sulawesi. Iya. Ya, itu. Jadi kita sebenarnya punya modal secara eksplisit seperti itu. Itu. Nah, kemudian kalau berbicara dukungan dari pihak pemerintah, ya terus terang saja ya jujur kami katakan saat ini ya di periode jadi saya ini adalah di periode kedua kepengurusan saya ini ya. Tidak ada yang mau ganti, Pak. Jadi kalau bicara tentang dukungan di periode apalagi di periode kedua ini sangat besar dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari KONI Sultra ya. Terbukti dari segala berbagai event-event yang kami ikuti itu dibiayai oleh pihak KONI Sultra, termasuk pada saat Prapon ya. Kemudian ini persiapan PON dan lain sebagainya itu kami disupport dengan penuh. Ada sentimen publik soal metode pembinaan bibit atau atlet di Sulawesi Tenggara, mau olahraga apapun itu. Biasanya nanti mau dekat PON saja, baru latihan keras, baru dana turun dan sebagainya. Bagaimana FPTI dalam memberikan treatment kepada atletnya ini? Apakah ada kendala-kendala tertentu atau nanti mau dekat event saja baru digedok itu semuanya ini? Iya, jadi sebenarnya begini, itu juga memang menjadi masalah utama ya. Iya. Jadi salah satu langkah yang kami tempuh adalah kami perbanyak event-event lokal. Jadi kami memang menginstruksikan kepada Pengcap ya, silakan Anda bikin event-event lokal. Ya, jadi memang betul atlet itu paling banyak nanti dekat-dekat ada pertandingan baru prepare 1 bulan. Jadi 2 bulan. kalau misalnya perilakunya seperti itu, salah satu jalannya adalah ya sudah perbanyak agenda perlombaan. Daerah-daerah ya. Ya. Jadi
kalau misalnya pengcap sudah melakukan secara internal mereka event-event lokal, nanti kita akan membentuk satu lagi event untuk skala nasional. Sulawesi Tenggara dulu ya. Baru kemudian kita ikutkan di skala nasional. Tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya atletnya oke, panitianya juga oke, kenapa tidak Sulawesi Tenggara menjadi untuk tuan rumah tapi skalanya nasional? Ya. Nah, jadi kami sudah pernah minta itu sebenarnya. Tapi sudah pernah minta itu. Cuman jadi ceritanya di sana itu antri. Oh, seperti itu. Jadi ada kan sekarang begini. Mengajukan. Jadi sekarang kan begini, di agenda PTI pusat itu sudah terjadwal agenda-agenda untuk kejuaraan nasional, kelompok umur dan sebagainya itu sudah ini digilir masing-masing provinsi. Itu. Kami pernah mengusulkan untuk itu. Hanya saja sudah disahuti, tapi pertanyaan berikutnya adalah venue Anda siap enggak gitu. Kembali lagi ke fasilitas. Itu. Jadi mereka mau asal dengan catatan bahwa ya venue yang kita tawarkan harus memenuhi minimal standar nasional. Iya. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya. Karena mudah-mudahan nanti nih misalnya kalau jadi bantuan dari Koni Sultra dari pemerintah Provinsi Sultra, kalau jadi ya kami harus ngotot untuk meminta salah satu seri kejurnas di Sulawesi Tenggara. Harus. Kita bisa upayakan itu. Sponsor sih bisa dicari, tapi dukungan pemerintah dulu nih yang penting. Pak Sudirman, dari 12 pengurus daerah, pengurus cabang, daerah mana yang paling sering bikin kegiatan? Yang paling sering Kolaka sering. Kendari Kolaka. Kendari. Ya. Yang paling yang biasa juga lakukan itu Kolaka Utara juga ya. Kemudian Konawe pernah sekali. Ya, itu yang paling sering itu. Yang Bau-bau Kolaka Kendari memang paling gampang juga diakses oleh yang regional Sulawesi khususnya Sulawesi. Oke, ngomong-ngomong soal kita butuh dukungan pemerintah untuk pembinaan atlet di FPTI. Yang paling real yang sudah dilakukan pemerintah provinsi untuk federasi ini dalam pembinaan atlet apa sih Pak? Yang sudah betul-betul konkret pemerintah turun tangan untuk pembinaan atlet di FPTI? Untuk pembinaan atlet sebenarnya kami jadi kami kan punya di FPTI itu punya Binpres ya, pembinaan prestasi. Jadi dari pembinaan prestasi ini kami juga sudah menawarkan beberapa metode-metode pelatihan ya. Hanya saja ya kembali lagi bahwa pihak pemerintah provinsi ini kan bukan cuma satu cabur yang diurus ya, ada banyak yang diurus. Ya. Kami pahami itu dan kami sebenarnya sudah cukup berterima kasih bahwa kami sering mengatakan atlet kami itu yang diperlukan hanya satu, yaitu adanya venue. Nah ini sudah disahuti oleh pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu. Untuk di level daerah, venue ada berapa Pak yang biasa untuk layak untuk ikut pertandingan? Tapi seperti yang saya katakan tadi ya, untuk standar nasional belum ada ya. Tapi hanya wall saja. Jadi tapi untuk venue itu di Bau-Bau sudah ada satu, kemudian di Kolaka yang baru-baru dipakai Porprov ya. Besar ya, lumayan besar. Hanya saja ada satu dindingnya yang belum memenuhi standar nasional. Kemudian Kota Kendari kalau saya tidak salah ada berapa ya? Ada tiga di Kota Kendari. Kemudian di Wakatobi juga walaupun tidak terlalu besar ada satu. Ya, sebenarnya sudah ada, cuman itu standar yang harus dipenuhi itu. Tapi minimal untuk latihan ada lah ya. Untuk latihan. Artinya inilah harapan kita juga kepada pemerintah bahwa ayolah saatnya atlet di FPT ini juga kenapa tidak diprioritaskan semua? Barangkali potensi emas juga ke depan sangat besar di sini. Harusnya bisa juga diperlakukan sama. Oke, ngomong-ngomong soal FPTI Sultra ini Pak, tentang rencana menghadapi Porprov 2022 di Buton dan Bau-Bau, ada berapa pengcap FPTI yang akan ikut berpartisipasi nih Pak? 12-12-nya itukah atau mau ada lagi tambahan yang 5-nya yang belum bergabung? Ya, jadi ini jadi masih jadi diskusi serius bagi kami dari pengurus provinsi. Ada yang mengusulkan bahwa kita sebaiknya lakukan pra-Porprov dulu, ya, supaya nanti pada saat Porprov itu tidak terlalu banyak. Artinya kan selama ini kalau kita dari Porprov sebelumnya kelamaan ya, lama sekali perlombaan karena terlalu banyak atlet. Terlalu banyak atlet. Jadi ada yang minta sebaiknya dilakukan pra-Porprov dulu. Semacam praseleksi kah Pak? Seperti kalau misalnya ada prapon. Kalau Porprov ada pra-Porprov gitu.
Hanya saja ada juga teman-teman yang berpikiran bahwa ya sekarang niat kita adalah menyemarakan cabang olahraga ini. Jadi ya semakin ramai semakin bagus. menurut Harapannya kita, seperti ya. itu. Harapan kita seperti itu. Tapi regulasi tetap harus diatur supaya Ya. tidak waktu yang terpakai itu betul-betul maksimal Ya, sesuai dengan batas itu. waktu penyelenggaraan setiap event gelaran seperti Porprov. Betul. Oke, untuk persiapan PON sendiri ada berapa atlet yang diturunkan untuk go ke Papua? 1 atlet ditambah 1 cadangan. Ya, jadi Oke. memang kita harus punya cadangan karena ya kita tidak, masalahnya kan sekarang pandemi ya. Iya, Kita betul. tidak tahu, jangan sampai nanti pas mau berangkat atlet utama kita Tiba-tiba ya, ada hal-hal yang kita tidak ya, inginkan tidak terjadi. inginkan, Oke. gitu. Oke, baik. Berikutnya lagi, Pak. Persiapan atlet sendiri sejauh ini kira-kira? Secara mandiri sebenarnya atlet kami itu sudah dipersiapkan ketika kami dinyatakan lolos PON. Yap. Tapi juga bahwa sebelum lolos PON, sebelum kita dinyatakan lolos PON, itu ada masa di mana atlet tidak berhenti latihan untuk menghadapi Propon. Itu. Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya sudah ada 1 tahun lebih ini persiapan atlet kita ya, latihan terus. Apalagi pada saat kita dinyatakan lolos PON itu di bulan November 2020. Setelah itu atlet kita melakukan TC mandiri. TC mandiri sampai pada bulan Juli. Bulan Juli, tanggal 1 Juli ini atlet kami masuk ke TC kampus yang terpusat yang dilakukan oleh Koni Sultra. Oke. Ya, tapi kami bukan di Jayapura. Panjat tebing itu lokasinya di Timika. Gitu. Luar biasa. Oke. Jadi memang venue-nya dibagi-bagi, Pak, dan kebetulan untuk Ya. panjat tebing itu di Timika. Timika. Oke. Ngomong-ngomong soal target. Adakah target yang diharapkan dari FPTI bakal tercapai di gelaran PON tahun ini? Bicara tentang target ya, kami sering ditanya pihak KONI targetnya. Muluk-muluk. Targetnya FPTI itu bagaimana ya? Oke. Kami sering sampaikan bahwa kami akan memberikan yang terbaik. Oke. Kami sudah persiapkan atlet ya. Yang jelas target kami tidak perlu sebutkan. Yang jelas target kami mau dapat medali. Semua mau dapat Mau medali. dapat medali, Mau perunggu, ya. mau emas, mau Ya. perak ya. Ya, target kami dapat medali dan itu sudah kami dukung dengan kami memberikan persiapan kepada atlet. Oke. Gitu. Nah, kalau ditanya medali apa ya nanti kita lihat ya. Yang penting targetnya Mudah-mudahan medali yang dulu. Ya. pokoknya yang paling terbaik lah yang diperoleh oleh Ya. atlet kita. Tapi kalau ngomong-ngomong soal biasanya atlet itu akan semakin terpacu motivasinya untuk meraih medali kalau ada dijanjikan sesuatu, misalnya bonus. Adakah dari atlet FPTI dibisiki janji begitu? Jadi begini ya. Kalau bonus artinya pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pasti sudah merencanakan Oke, itu. oke. Nah, dari kami sendiri pihak pengurus provinsi kami juga sudah menjanjikan bonus. Itu. Namun pada kesempatan ini kami belum bisa menyebutkan apa kira-kira bonusnya. Rahasia. Yang jelas tetap kami akan memberikan penghargaan kepada Iya. atlet kita. Takutnya kalau dijanjikan lebih awal atletnya jemawan nih. Ya. Oke, Pak, pesan dan harapan untuk FPTI sendiri dalam hal bagaimana federasinya lebih solid, lebih kuat lagi, pengurusnya bukan lagi 12 untuk di tingkat cabang tapi menjadi 17. Apa nih harapan kedepannya nih, Pak? Jadi ingin saya sampaikan bahwa panjat tebing itu bukan bukan olahraga yang berisiko tinggi. Ya, bukan lagi olahraga yang berisiko tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa panjat tebing itu adalah olahraga yang penuh risiko dan lain sebagainya. Kami boleh mengatakan bahwa panjat tebing itu adalah olahraga yang sangat safety. Nah, ini yang pemikiran ini yang kadang menghambat para atlet-atlet kita, calon-calon atlet ya, sehingga mereka enggan masuk ke olahraga panjat tebing ini. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa kami dari pihak FPTI Provinsi akan mendukung sepenuhnya ya, manakala ada di antara anak-anak kita, generasi kita yang berminat untuk cabang olahraga panjat tebing. Cabur panjat tebing itu adalah cabur yang menjanjikan. Gitu. Menjanjikan. Jadi kalau misalnya kita kita lihat dari segi jadi atau tidaknya atlet, panjat tebing itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk menjadikan seseorang itu menjadi atlet. Beda misalnya kalau bulu tangkis itu panjang waktunya. Prosesnya panjang sekali. Kalau panjat tebing itu tidak, cepat. Ya. Jadi kalau misalnya
6 bulan dia latihan rutin dan lain sebagainya, dia lakukan semua metode-metode pelatihan, bisa jadi gitu. Jadi tidak membutuhkan waktu lama. Dan kembali lagi bahwa kami dari pihak FPTI Sultra, khususnya Kodim Sultra, khususnya pemerintah Sulawesi Tenggara sangat mendukung ya untuk pengembangan atlet ini kita ke depan itu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menjadi atlet ya tinggal dihubungi kami, atau kalau tidak misalnya di daerah tinggal hubungi FPTI Pengcap. Latihan di sana. Ya. Jadi kami juga ancang-ancang ini setelah PON ini kami akan mendrive 5 kabupaten yang belum berdiri ini, belum berdiri FPTI-nya. Harapan kami bahwa sebagai contoh misalnya begini, di Konawe Kepulauan itu banyak anak-anak yang bisa memanjat. Ya memanjat, tapi karena belum ada wadahnya belum ya. Jadi kami coba mendrive itu supaya cepat berdiri. Ya harapan kami ke depan ya minimal di PON berikutnya ya. Di PON berikutnya kami tidak lagi berpikir lolos PON atau tidak, tetapi kami berpikir dapat medali atau tidak. Karena banyaknya atlet itu. Ya, Dan kita harapkan pengurus di cabang itu bisa menelurkan atlet-atlet yang hebat ya. Atletnya bisa berkompetisi lah. Oke, kalau boleh tahu sedikit profilnya yang akan berangkat ini Pak, dari daerah mana? Kolaka. Ya, jadi yang berangkat ini peraih emas pada saat Porprov dulu. Peraih emas pada saat Porprov di Kolaka. Itu. Berarti dia jalurnya bebas hambatan ini Pak, atau harus seleksi lagi? Tetap kami seleksi. Oh, seleksi lagi. Itu. Berarti tidak ada orang dalam ya? Tidak ada orang dalam. Jadi maksudnya begini, panjat tebing itu dia juara hari ini belum tentu biasa dia mau juara lagi. Karena Karena tingkat naik turunnya prestasi itu sangat turbulen sekali itu. Jadi makanya pada saat juara Porprov, apakah ini yang kita kirim? Tunggu dulu, kita seleksi lagi. Belum karena tentu. Ada jeda, ada selisih waktu antara Porprov dengan Prapon dulu. Ya, itu. Jangan sampai Prapon, PON. Jangan sampai yang juara 1 itu sudah tidak pernah latihan lagi ya itu. Jemawa karena merasa asa sudah bisa menang lagi, tapi ternyata banyak bibit-bibit baru yang bisa menggantikan posisi dia. Oke, luar biasa Pak, kita doakan yang berangkat ini semoga bisa memberikan prestasi yang paling terbaik. Amin. Pemerintah juga bersama FPTI berpegangan tangan untuk sama-sama membentuk atlet-atlet ke depan, bibitnya lebih banyak lagi, dan kita berharap semua Pengcap terwujud di 17 kabupaten kota. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk bincang-bincang kita yang singkat ini. Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Kita berdoa untuk semua kontingen Sulawesi Tenggara yang berangkat di PON di September nanti di Papua dapat berprestasi, terutama FPTI. Terima kasih Pak Sudirman, luar biasa untuk bincang-bincang kita sore hari ini. Kita akan bersua di kesempatan yang lain. Oke, baik, terima kasih sudah menyaksikan podcast bersama saya Altora bersama Ketua FPTI Sulawesi Tenggara. Kita akan bertemu di episode yang lainnya lagi. Di manakah mobil saya berhenti? Tetap saksikan podcast on car.